Maafkan Jampang, Kek. Maafkan, Kek. Maafkan. Karena bukan ini, kakek. Bukan ini yang Jampang inginkan. Jampang ingin hidup berguna untuk orang-orang lain, Kek. Takut Jampang ini bahaya nih, Kek. Kalau istilahnya Jampang kepepet. Keluarga kita tuh, turunan kita memiliki sebuah ilmu rawa rontek. Saya terperanjat, emangnya apaan tuh? Gitu. Kayak masa kamu nggak tahu sih yang namanya ilmu rawa rontek tuh? Ilmu kebal, anti tembak, bahkan dibunuh pun tidak akan mudah dibunuhnya. Dengan catatan, mantranya itu tidak salah ucap. Kalau salah ucap itu bisa salah arti nanti. Bisa sinting kamu, bisa gila. Ada ular kepalanya banyak, badannya cuma satu. Mendekat kamu, kamunya diserang, tarung dengan kamu. Ada juga kayak macam binatang kuda ya, tapi kepalanya kayak anjing. Itu aliran apa sih sebenarnya rawa rontek itu? Islam kah atau? Sebetulnya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Malam Mencekam sekalian. Bagaimana rencana Anda dan target Anda di tahun 2022? Semoga di tahun ini kita semua menjadi orang yang jauh lebih baik, menjadi pribadi yang jauh lebih baik, dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali saya akan mengingatkan Sobat MM sekalian bahwa Malam Mencekam itu hadir di setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Sabtu. Jamnya itu jam 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, di video kali ini kita akan mendengarkan sebuah kisah yang akan dikisahkan oleh Abah Jampang. Ceritanya seperti apa? Ceritanya adalah Abah Jampang ini dia menolak ketika dia mau diwarisi ilmu rawa rontek. Dia nggak mau, dia menolak. Apa alasan Abah Jampang menolak? Ini dia kisahnya bersama Mang Ei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam, saya Mang Ei dan tim hari ini masih berada di kota Cirebon. Dan hari ini juga kita bertemu dengan Abah Jampang. Seperti yang Anda ketahui bahwa Abah Jampang ini memiliki banyak kisah-kisah tentang kehidupannya, terutama kisah mistis dan goib. Yang akan diceritakan hari ini oleh Abah Jampang adalah ketika beliau tidak mau menerima ilmu rawa rontek yang akan diwariskan kepadanya. Itu terjadi di Cirebon ya, Pak ya? Iya. Tahun berapa, Bang? Waktu itu tahun 2003 sebelum kakek saya meninggal. Sebelum kakek meninggal ya. Padahal orang biasanya diwariskan mau ya, Bah ya. Ini nggak mau. Kalau diwariskan rumah mau, Bah? Aduh, kalau rumah hantu saya nggak mau. Rumah hantu nggak mau. Nggak ya? mau. Ya dijual Rumah aja, Bah. sengketa itu. Sobat MM, Abah Jampang memiliki channel Melihat Malam. Anda sudah berkunjung atau belum nih? Jangan lupa Melihat Malam. Kunjungi channelnya, di sana akan Anda temui Abah Jampang, Kibayan, dan Kang Idot yang membahas seputar cerita tentang energi, santet, dan lain-lain banyak lah. Silahkan dikunjungi dan subscribe, like, dan komen tentunya. Oke, kita ke Abah Jampang untuk mendengarkan kisah rawa rontek. Rawa rontek itu apa? Nanti Abah akan jelaskan. Silakan, Bah.
Terima kasih Kang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali kepada Sobat Malam Mencekam dimanapun Anda berada. Saya akan menceritakan saya menolak saat kakek saya menceritakan bahwa saya akan diturunkan ilmu rawa rontek dari keluarga saya yang dulu-dulu itu. Kebetulan saya ini adalah turunan yang ketujuh, yaitu keturunan kalau urutan menurut Jawa itu turunan yang pasti gantung siwur. Jadi gantung siwur itu 7 turunan ya. Tepatnya yang turunan pertama itu anak, yang kedua itu adalah ayah, yang ketiga adalah buyut, yang keempat itu adalah canggah, yang kelima itu adalah wareng, yang keenam itu adalah udeg-udeg, yang ketujuh inilah yaitu saya turunan di gantung siwur. Berawal saat kakek masih sehat sebelum meninggal ya. Waktu itu beliau menceritakan keseluruhannya kepada saya. Berawal karena kakek udah kesal melihat saya tingkahnya yang boleh dibilang nakal, yang menjengkelkan dan mengesalkan. Berpetualang kemana-kemana, pergi tanpa pamit, berbulan-bulan kadangkala, kata kakek. Akhirnya waktu itu kebetulan pas malam Jumat selepas tawasulan. Karena waktu itu saya kan sedang mencari sebuah kebenaran-kebenaran menurut literatur agama. Saya waktu itu dipanggil sama kakek, "Pang, nanti pulang jangan tidur dulu atau pergi dulu. Kakek ingin ngobrol." Singkat cerita dari mas itu kami berdua pulang mengantar kakek. Dan kakek pun duduk menyuruh saya buatin minuman untuk beliau minum. Karena saya adalah cucunya, ya saya nurut aja. Gimana sih istilahnya menghormati orang tua. Setelah itu kakek bertutur kata kepada saya menceritakan bahwa kamu adalah turunan yang pasti gantung siwur, turunan yang ketujuh. Saya ingin memberikan sesuatu kepada kamu karena dulu-dulu itu keluarga kita tuh, turunan kita memiliki sebuah ilmu rawa rontek. Saya terperanjat, emangnya apaan tuh? Kayak masa kamu nggak tahu sih yang namanya ilmu rawa rontek tuh, ilmu kebal, anti tembak, bahkan dibunuh pun tidak akan mudah dibunuhnya. Setelah kejadian-kejadian yang saya lihat, kelakuan-kelakuan kamu, kayaknya ini karakter kamu pas nih dengan keilmuan ini dan bisa memberikan perlindungan untuk kamu. Karena saya iseng ya, arti kata penasaran, selalu sifatnya tuh memiliki penasaran, pengen tahu, segala pengen tahu tentang hal-hal keilmuan. Saya menanyakan kepada kakek, ilmu itu gimana sih kek? Istilahnya bisa diturunkan ataupun melakukan sendiri. Kalau menurunkan mudah, hanya ritualnya menyiapkan diri, ikhlas untuk menerimanya, dan mati geni 1 hari. Tidak seperti umum yang melakukan ritual untuk membeli diri. Karena kamu udah ada jalurnya dan bisa diturunkan ke kamu. Oh gitu. Kayak saya pengen tahu cara melakukan keilmuan rawa rontek itu. Apakah ilmu sesat atau apa? Karena saya masih buta kek. Karena kakek saya kalau saya seakan tahu gitu, kakek saya marah. Jadi saya merendah aja. Seakan-akan saya tidak tahu apa-apa. Akhirnya setelah saya bertutur kayak gitu kayak kakek pun menceritakannya. Pang, kalau orang mau melakukan ritual rawa rontek ataupun membeli ilmu rawa rontek, melakukan sendiri itu sulit dan berat. Memangnya kenapa kek? Ilmu itu dibeli dengan waktu yang cukup lama. Pertama, kita harus betul-betul menyiapkan diri, mental segalanya. Memangnya kenapa kek? Awal seseorang ingin memiliki ilmu rawa rontek yang betul-betul paten,
itu selama 7 bulan melakukannya. Puasa. Memang puasanya sampai 7 bulan tuh tidak dilarang sama agama atau gimana kek. Ini kan cerita tentang membeli ilmu, Pang. Bukan cerita tentang masalah agama. Oh gitu kek. Udah kamu dengerin dulu. Kembali agak kesel kakek. Ya udah kek. Karena saya juga agak-agak takut ke kakek saya. Karena orangnya baik tapi sorot matanya tajam banget kalau melototin saya. Saya akhirnya menunduk. Kek lanjutkan kek. Kalau kamu mau tahu dengerin, jangan membantah. Kamu orangnya tuh rewel aja. Saya manut. Akhirnya kakek melanjutkan dan menceritakan cara untuk mengamalkan ataupun membeli ilmu Raurontek untuk dirinya sendiri kepada orang yang mau melakukannya. Akhirnya kakek melanjutkan cerita itu. Selama 7 bulan harus wirid juga dan puasa juga. Setiap malam kamu meditasi sendiri, membaca terus amalan itu. Itu bagi orang yang mau membelinya. Setelah 7 bulan, itu bukan hal yang sepele. 1 hari istilahnya boleh katakan tuh cowong aja ataupun gagal aja, gagal selawatnya. Harus mengulang lagi kita tuh dari nol lagi. Oh gitu kek. Nah sama namanya kek, kalau itu orang tuh mulus selama 7 bulan. Apakah selama 7 bulan itu ada rintangan-rintangan lainnya kek? Ya udah jelas kata itu. Betapa beratnya karena setiap ritual itu pasti ada godaan. Entah datangnya itu makhluk astral yang akan berkomunikasi sama yang si pelaku. Terus juga boleh dikatakan tuh si pelaku ini akan diuji coba bener enggak sih niatannya, digoda hal-hal yang lain. Kayak berupa cewek yang cantik datang menggoda, mengajak hal-hal yang boleh katakan di luar yang namanya ya sebutlah asusila lah ya, melakukan hal-hal yang kurang terpuji. Padahal itu makhluk halus ataupun makhluk astral ya. Terus gimana kek setelah itu kek? Banyak godaan-godaan lain tuh, dan cobaan-cobaannya. Terus berangsur itu selama 7 bulan tuh digoda terus, banyak godaan-godaan. Apabila udah lulus selama 7 bulan belum tentu itu udah lulus, masih ada lagi ritual lain. 21 hari dilanjut tuh. Terus membacanya juga boleh dikatakan setiap habis sholat itu dibaca 21 kali. Nah kalau malamnya itu dibaca ribuan kali. Ada ketentuan-ketentuannya. Itu juga kan membutuhkan kesiapan kita, fisik, mental yang akan dihadapi dengan cobaan-cobaan. Nah, apabila udah lulus mama 21 hari kek, ini yang jelas itu akan banyak godaan lagi. Ya andai kata kek lolos nih dari 21 hari. Terus gimana kek? Ada lagi puasa 40 hari, 7 bulan, terus 21 hari, terus 40 hari kek. Itu 3 tahapan kek. Iya makanya itu berat dan dahsyat sekali. Cobaannya pun rintangannya banyak sekali. Apalagi di zaman sekarang. Zaman udah merdeka, zaman banyak godaan, makanan, hiburan di mana-mana. Kekusuhan juga nampaknya boleh dikatakan tuh kayaknya kalau di kota ataupun melakukannya nih kayaknya banyak yang gak kuat, harus pergi mencari ketenangan. Entah boleh katakan di lembah, entah di padepokan ataupun di tempat-tempat yang betul-betul sakral atau sunyi yang tanpa terjamah oleh orang. Oke lah kalau kamu pasti nanyakan kalau andai kata 21 hari udah selesai, terus 40 hari, 40 harinya apa? Pasti kamu nanya gitu kan? Iya kayak sembari saya tersenyum kayak saya. Nah 40 hari ini Bang, itu orang melakukan nih puasa murti. Umumnya puasa lah ya, kayak orang layak puasa itu dari pagi sampai maghrib buka, hanya makanannya mutih saja. Nah setelah 40 hari itu selesai, anggaplah ini selesai ya, dalam godaan-godaan tuh yang banyak godaannya selesai nih. Tinggal 1 hari, mati geni ke 41 harinya. Itu uji coba kelayakan, kemampuan, kedahsyatan yang akan diuji cobakan. Saya bingung, sudah ritualnya panjang, kepentingannya dan untungnya apa. Di zaman sekarang ini saya berpikir yang penting saya baik sama orang, sopan sama orang, belum tentu saya punya musuh. Terus untuk apa saya memiliki ilmu ini dalam hati saya?
Terus saya sendiri sedang mencari keilmuan yang betul-betul untuk diri saya tuh berubah dari hal-hal yang kurang baik menjadi baik, dan pola kehidupan saya pun akan lebih baik daripada yang sudah-sudah. Hanya saya ingin menyenangkan hati kakek saya, ya sudahlah, saya dengarkan aja. Terus gimana kek? Yang mati geni ini, saya nggak ngerti nih mati geni ini apa nih kek. Masa kamu nggak tahu? Nggak tahu kek, bener. Makanya saya bertanya. Karena ini kan kakek menawarkan kepada saya dari turun-turun yang sudah-sudah. Karena saya jatuhnya pada turunan yang ketujuh, kakek menawarkan untuk saya. Ini yang saya harus tahu dulu kek. Ini juga berguna Pang untuk kamu dan melindungi keluarga kamu, melindungi teman-teman kamu, dan terutama untuk diri kamu. Oh gitu ya kek. Dalam hati saya, berguna untuk saya untuk apa? Pasti untuk kejahatan, pikir hati saya. Karena kakek menuturkan bahwa ilmu tersebut tuh kebal bacok, kebal besetan, anti tembak, mau ditombak, mau diapa, dipotong-potong pun kasarnya ngomong tidak akan bermasalah. Sampai pahitnya ngomong, kepala dipenggal pun itu tidak akan kamu mati. Kamu akan bisa melawan lagi. Waduh, di hati saya tuh setelah kakek nuturkan tuturan seperti itu, saya berpikir berarti saya harus memiliki ilmu sifat yang dendam. Sedangkan dendam ini sifatnya iblis ataupun setan. Saya nggak berani di hati saya tuh. Cuma karena ingin menyenangkan hati kakek saja, saya nurutin aja lah, dengerin padu manut-manut. Akhirnya kakek pun menuturkan Alkisah mati geni. Dengerin baik-baik Bang. Mati geni itu adalah puasa yang diawali tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh melakukan hal yang lain, dan tidak boleh tidur. Nah, amalan itu dibaca terus-terusan sampai hasil akhir, nggak boleh putus. Nah terus gimana kek? Nerima cobaan lagi nggak di situ atau goda-godaan? Justru inilah penggodogan yang terakhir ini yang lebih bahaya sekali. Dimana nanti kamu akan diuji. Diujinya betul-betul bagaimana saktinya ilmu itu, bagaimana istilahnya tuh kelebihan ilmu itu. Karena ilmu tersebut itu bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Maksudnya gimana kek? Kalau saya luka kan pasti diobatin kek. Kesembuhannya kan satu secara medis ya kek. Dengerin dulu. Boleh itu literatur kamu Pang. Kakek saya agak marah ke saya itu. Karena saya menyalah tentang masalah keilmu dari alam nyata. Dan kakek menuturkan kelebihan ilmu tersebut. Coba dengerin dulu. Udah jangan potong. Kamu ngotong aja kakek, istilahnya kalau cerita. Saya tuh sayang ke kamu. Walaupun nakalnya kayak apapun kamu. Karena kamu adalah cucu kesayangan saya. Nah gini, saya lanjutkan Pak. Ya kayak mati geni itu puasa yang boleh betul-betul tuh kita tidak boleh emosi, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh tidur, merapal terus mantra-mantra itu. Nah kayak maaf, apa bedanya mantra sama wirid kayak? Kalau mantra itu sebuah keilmuan dari ajian-ajian. Nah kalau wirid itu literatur dari Islam, yaitu melafalkan asma-asma yang dari Al-Quran ataupun ajaran-ajaran dari Al-Quran. Karena ini zaman dulu ya, kamu harus tahu nih. Zaman dulu tuh kayak macam Hindu Buddha dulu sebelum Islam datang. Maka banyaknya dibacakan mantra. Oh jadi ini bukan ilmu Islam dong kayak. Ya campur lah ibaratnya. Karena udah adanya perbaikan-perbaikan sampai akhirnya saya agak memahami tentang masalah mati geni. Ada juga secara pemikiran kata kakek itu, orang-orang lain sebutnya mati geni diartikan tuh makan boleh tapi yang bukan dari hasil api dimasaknya, buah-buahan atau apa itu bisa. Tapi karena ini puncak mati geni, yang sebetulnya itu mati geni itu betul-betul sudah tidak boleh makan, tidak boleh apa, memadamkan semua. Dipadamkan semua dan tidak boleh melakukan apa-apa selain merapal mantranya dan tidak boleh tidur. Ya sudah, ini tentang cerita mati geni. Kamu harus tahu. Ya kayak, terus gimana kayak? Ya sekarang kamu terus gimana? Mau enggak?
Waduh, saya pikir-pikir dulu, kayak ini udah malam. Kakek cerita tuh panjang lebar karena runtutan dari awal cerita demi cerita. Pertama, demi runtunnya istilahnya cerita tersebut dikisahkan sama kakek, waktu tanpa terasa sudah malam. Kayaknya kakek juga harus istirahat karena fisiknya udah kurang kuat, namanya orang udah sepuh ya. Udah kayak kalau gitu saya pikir-pikir dulu ya, kayak saya mau tidur, ngantuk nih, kayak udah capek juga. Keesokan harinya kakek memberikan secarik kertas kepada saya. Nih amalannya Bang, disimpan. Ini guratan-guratan semua tertulis di sini. Nih bahasanya bahasa Jawa. Oh gitu kek. Kalau kamu mau tinggal ngomong ke kakek. Nanti kakek turunkan ritualnya kakek yang 1 hari 1 malam sendiri kakek beli untuk menurunkan ke kamu. Sebetulnya kakek juga tidak memiliki ilmu tersebut, tapi hanya karena turunan kamu yang dulu literatur itu ada. Nanti kamu pun puasa mati geni juga untuk penyempurnaannya. Ya udah, saya pikir-pikir dulu ya kek. Kamu mau kemana? Ya ada keperluan sih kek, sebentar kek. Singkat cerita kakek meninggalkan saya dan saya pamitan waktu itu tuh ke kakek juga. Udahlah, keberangkat aja deh. Saya ke pembimbing menceritakan apa yang kakek saya ceritakan. Terus pembimbing saya senyum-senyum aja. Senyum-senyum, ya terserah kamu lah kata tuh. Tapi kalau saya tidak mengizinkan Bang, intinya. Karena ini jujur ya, sangat berat sekali. Kekhawatiran bagi saya banyak disalahgunakan. Toh kamu sedang mencari ilmu kebenaran. Arti kata kebenaran dalam hidup, melakukan kehidupan, menata kehidupan, baik secara agama maupun apa, tidak melanggar. Ya sudah, kalau gitu kayak tidak mengizinkan pun saya nggak masalah. Yang jelas terima kasih sekali, saya sudah diingatkan. Karena memang ini kurang baik untuk saya, maka saya tolak. Itulah saya butuhnya kayak selaku pembimbing saya. Kekhawatiran saya apabila makan padu asal makan saja, pemberian dari orang yang tidak tahu itu halal dan haramnya, tidak beda jauh seperti keilmuan baik dan buruknya yang nanti akan saya pikul atau saya terima. Maka saya tuturkan ke kiai dulu karena selaku pembimbing saya. Jangan Bang, jangan kamu terima. Ya sudah, kalau gitu kayaknya saya pun menceritakan kepada pembimbing saya bahwa saya ada tujuan lain, ingin mengunjungi saudara saya. Akhirnya pembimbing saya tuh mengingatkan saya, bersalawatlah terus Bang, apabila kamu ingin dapat satu hidayah dan perbuatan kamu pun dibaiki, ditata. Dekatkan dirilah sama Allah, pasrah diri sama Allah. Dan jangan lupa bersalawatlah terus. Niscaya dengan kaidah-kaidah dan manfaatnya sholawat itu akan kamu rasakan tanpa kamu pahami. Ya sudah, terima kasih atas diingatkannya. Saya mohon pamit. Ya saya bersalaman langsung pamitan. Saya menuju saudara saya. Kebetulan tidak jauh dari lokasi Pak Kiai. Memang boleh katakan bukan saudara kandung ya, hanya seiman. Karena dekat, anggaplah dia tuh seorang sahabat, tapi seperti keluarga sendiri. Saya anggap dia tuh atau adik atau kakak, terserahlah gimana dia menilainya saya. Saya menceritakan semuanya, dia terperanjat juga. Memang ada Bang kata itu ilmu rawantek. Sampai sekarang, ya itu saya sendiri kurang paham. Tapi nyatanya kakek saya ingin menurunkan ilmu buyut saya yang dulu, leluhur saya yang dulu. Kebetulan saya sendiri itu turunan yang ke-7. Kata kakek, jatuhnya di gantung siwur. Saya nggak ngerti Bang kata itu gantung siwur itu apa. Sampai segini aja nih namanya silsilah turunan ya, namanya turunan pertama, kedua sampai ke-7 saya nggak tahu. Kok kamu bisa ngerti? Ya saya sendiri kurang paham, itu cerita-cerita kakek saya, runtunannya seperti itu. Kamu mending masih istilahnya punya keluarga yang mau menceritakan hal-hal yang kamu belum tahu. Ya namanya juga satu keilmuan ya, walaupun itu hanya runtunan aja. Itu menurut Jawa seperti itu kata kakek. Saya bilang ke sahabat atau saudara itu namanya Misja ya. Iya Mis.
Jadi gimana Miss untuk kamu Miss? Ya kalau pembimbing kamu aja menolak, kurang baik untuk kamu. Saya selaku muridnya juga, ya saya juga menolaknya Pang demi kebaikan kamu. Tapi saya penasaran Pang, kata tuh. Coba kamu tanyakan pada saat mati geni ini itu godanya apa aja. Ya sudah kalau gitu saya akan datang lagi ke kakek saya. Saya akan tanyakan nanti Pak. Ya udah coba aja mumpung istilahnya dua senja ya. Masalahnya apakah sama dengan saya alami pada saat saya mengambil ilmu dari orang tua saya dulu, ilmu asihan. Kodanya itu perempuan terus, cantik-cantik lagi. Padahal itu bukan yang sesungguhnya. Wajahnya rusak, gak karu-karuan. Coba tanyain Bang. Sahabat saya mendesak terus. Ya sudah kalau gitu saya pamitan. Akhirnya saya pulang nemui kakek saya. Kebetulan kakek saya pas duduk nih, belum berangkat istilahnya ke masjid, menyiapkan diri segala sesuatunya untuk sholat maghrib. Singkat cerita, setelah saya berhadapan sama kakek nanti selepas dari maghrib ataupun isya kalau kayak ada waktu, saya ingin banyak bertanya tentang masalah hal itu yang tadi kakek tawarkan ke saya. Kamu berminat? Ya disebut berminat ataupun tidak, ya gimana ya tapi saya harus jelas dulu rinciannya Ya sudah, nanti kakek ceritakan yang sebetul-betulnya rinci untuk kamu, supaya kamu mantap menerimanya, enggak ragu-ragu. Singkat cerita nih, setelah Bada Isya selesai, maghrib terus Bada Isya ya, lanjut karena kakek udah menyiapkan waktunya itu selepas Bada Isya, waktu santai sebelum tidur ya, Bang, udah waktunya. Sekarang saya mau menceritakan ke kamu. Biasa Bang, jangan lupa air putih hangat, kata kakek. Beres yang penting uangnya aja dulu buat jajan. Dasar cucu gila, kata itu, nakalnya aja. Ya terus gimana lagi namanya juga kan cucu Gimana pun jelek-jeleknya Jampang kan tetap darah dagingnya kakek juga. Ya udah nanti tak kasih jajan. Ya udah akhirnya saya nurut, kasih belakang ya. Saya ngasihkan kakek segelas yang besar tuh air hangat, mug stainless, bukan gelas ya. Waktu itu saya ambilkan mug stainless agar hangatnya kan agak lama tuh. Kasihkan kakek, akhirnya kakek buka dan minumnya langsung. Terima kasih Bang. Ya uangnya dulu mana? Buat jajan. Kamu tuh mau nyuruh kakek nyeritain, ini minta uang. Ya kakek sendiri kan udah nyajiin. Akhirnya kakek mengeluarkan uang lagi ke saya buat jajan saya mungkin besok ya. Dah, dengerin kamu. Katanya kamu mau denger cerita yang seutuhnya ke kakek. Jadi gini Bang, turunan kamu dulu nih, buyut-buyut kamu, misalnya orang-orang tua yang leluhur kamu, itu dulu umurnya tuh lama, panjang semuanya usianya itu. Maksud kakek gimana? Minimal keluarga kamu tuh dulu tuh 100 lebih, 1 abad lebih. Makanya kakek sampai sekarang masih sehat walafiat nih. Ya umur kakek aja kamu tahu berapa sekarang. Saya tertawa aja. Iya ya Ya akhirnya kakek menceritakan. Saya berpikir yang namanya orang-orang lama itu, orang-orang dulu-dulu kan tidak mengenal masalah zat-zat kimia. Ya mungkin saja umurnya usianya itu bisa panjang, organ tubuhnya tidak rusak. Tapi di zaman sekarang ini seperti saya ya mungkin udah banyak kerusakan karena makan zat kimia. Banyak zat kimia yang termasuk ke dalam tubuh saya. Cuma ya udahlah, bodo amat. Yang jelas bagi saya mau mendengarkan tentang kisah yang namanya tuh mati geni terhadap godaan pada akhir orang melakukan membeli ilmu rawarontek. Maksud kaki gimana? Minimal keluarga kamu tuh dulu tuh 100 lebih, 1 abad lebih. Ya umur kakek aja kamu tahu berapa sekarang. Coba godaannya itu apa aja pada saat orang mati geni itu Baik pada saat orang mengalami ataupun puasa meritualkan ilmu rawantek
ke 7 bulan itu masih ringan godaannya. Hanya yang berat tuh lidah ataupun geraham ini ngerasa agak kaku karena tidak boleh salah mengucapkannya. Salah mengucapkan dalam mantra itu tersebut salah, itu bisa berbeda lagi hasilnya. Terus godaan pun boleh katakan masih agak ringan. Beda pada ke 21 hari setelah 7 bulan. Itu mutih juga. Tapi yang 21 hari ini bukan mutih. Itu makanya buah-buahan. Oh gitu. Nah godaannya gimana kek? Godaannya itu banyak juga 21 hari. Lebih dari yang 7 bulan itu. Kalau 7 bulan tuh godaannya tentang fisik. Sembari dia minum lagi air hangat yang saya berikan tadi untuk mengendorkan ataupun melancarkan si dahak ini biar encer. Akhirnya kakek menceritakan untuk puasa yang ke-40 hari, yaitu puasa mutih. Nah pada saat puasa mutih ini Bang, memutihkan hati, memutihkan jati diri agar jangan berbuat yang tidak-tidak. Yang namanya putih gak boleh ternoda. Oh gitu kayak. Tujuan apa kamu awalnya? Waktu untuk membeli ini kebal bacok, misalnya kebal sayatan. Kalau di istilahnya di Banten debusan gitu ya. Ini tapi beda dengan debusan. Kakek cerita tuh. Bacok, mendal, si logam itu. Maupun dibeset. Begitu dibeset, diusap lagi, dia terbuka nih, luka, diusap, rapat lagi. Itu model kayak debusan. Nah kalau ini lebih, yang 41 hari ini, itu kulit kamu nih keras nantinya seperti karang. Kamu karena apa? Kamu udah menembus nih yang 40 hari itu karena keteguhan, teguh seteguh karang. Jadi kamu betul-betul ini untuk mendekati kesempurnaan. Nah godaannya gimana kayak? Disitulah kamu diuji untuk tarung ya sama bangsa-bangsa makhluk astral. Kamu bisa numbangkan, muncul istilahnya tuh sosok yang mengerikan pada saat kamu meditasi ataupun merapal mantra-mantra ajian Bata Karang. Itu pasti akan dapat benturan. Terus gimana kayak? Ya dilawan. Makhluk itu nyerang kamu lawan. Hajar habis sudah. Jangan takut. Toh kamu boleh katakan udah memiliki itu, boleh katakan minimalnya kamu udah ada dalam diri kamu suatu kekebalan, suatu kesaktian atau kelebihan dari mantra-mantra tersebut bisa digunakan secara gaib juga bisa, apalagi secara nyata. Ini ketemunya dengan makhluk gaib. Tarung, berantem, adu kesaktian di situ. Pantes orang-orang dulu itu pada sakti-sakti ya kayak. Ya justru itu. Terus kayak, nah sampainya kamu boleh katakan ketemunya istilahnya makhluk-makhluk yang berkerumun nyerang kamu bukan satu atau dua, ribuan bahkan nanti kamu hadapi. Makhluk yang bagaimana kayak? Ya ada sih, kayak macam jin datang, perkasanya kayak apa, diajar, udah berantem tarung sama kamu belum tentu kalah. Kalau begituan nggak mungkin kalah. Justru mereka akan memberikan kekuatan juga kepada kamu. Kalau mereka lumpuh ataupun dilumpuhkan oleh kamu, itu mereka terisap oleh kamu. Ambil ilmunya, nambah terus. Nah kayak terus gimana? Nah pada saat itu semua udah terlumpuhkan, semakin kuat kamu terus, makin terus datang godaan-godaan, berantem lagi, tarung lagi, berantem lagi, itu sampai ke 40 hari. Dengan catatan mantranya itu tidak salah ucap. Kalau salah ucap itu bisa salah arti nanti. Bisa sinting kamu, bisa gila, gagal nanti. Waduh, berat banget. Justru itu tidak gampang. Ini ilmu langka. 40 hari Pang, itu belum tentu itu udah lulus. Walaupun sudah ada, belum 100% masuk. Harus melakukan ritual lagi, yaitu 1 hari mati geni ke 41 harinya. Setelah 40 hari selesai, nah kamu nih nggak boleh makan di awal dari situ tuh.
dari maghrib nih tidak boleh tidur, tidak boleh makan. Nah terus sampai esok hari, sampai ke maghrib lagi. Setelah datangnya maghrib lagi pun itu tidak boleh makan dulu, merapalkan lagi. Itu 3 kali amalan ataupun mantra tersebut dibaca. Baru kamu mandi, meredam sampai pada Isya. Nah, dilanjutkan malam lagi, salat malam ataupun kamu meditasi malam hari. Baca juga mantranya 3 kali. Nah kek, ini anggaplah istilahnya belum sampai ke nempuh ke ini ya kayak ya, ke 1 hari yang mati geni kayak. Nah pada saat pelaksanaan mati geni kayak, itu godaan yang terberatnya apa? Ya ini kan saya akan nurunkan ke kamu. Justru hanya 1 hari saja karena untuk diturunkan, bukan kamu menebus. Karena alur itu udah ada pas kamu turun yang ke-7. Iya terus gimana kek? Nah kamu dengerin nih, apabila pada saat 41 hari itu yang ke-41 yang mati geni, mulai dari maghrib itu kamu nggak boleh kemana-mana, nggak boleh beranjak kemana-mana, merapal terus tuh amalan. Dan kamu tidak boleh beranjak kemana-mana, harus satu tempat dan tidak boleh tidur. Mengantuk aja nggak boleh. Waduh berat banget kayak. Justru itu hasilnya pun maksimal kalau godaan ini ataupun cobaan ini kamu tempuh sampai lolosnya. Kakek setengah semangatnya bilang, kamu kecil, udah kecil. Aduh nanti takut saya takabur kayak. Mungkin ini bisa digunakan nanti kalau ia berpikirannya negatif, bisa untuk menggarong, membajak, karena ngerasa ditembak nggak mempan. Jangan takabur, Pang. Yang namanya ilmu bisa dipelajari oleh siapa aja. Setiap ilmu tuh ada kelemahannya dan patut kamu harus tahu. Itu juga ada kelemahannya. Apabila dibeli kamu, kamu nerimakan, kamu harus hindari hal-hal yang bakal melemahkan kamu. Coba kayak ceritakan kayak tentang ilmu mati pada saat mati geni ini. Di saat itu kamu sendiri, cuma kamu yang melakukan ya pada saat mati geni, itu akan kamu nerima hal-hal yang di luar nalar. Maksudnya gimana kayak? Tubuh kamu bisa melayang walaupun kamu meditasi, tapi kamu tidak menapak nih. Kalau kamu udah betul-betul konsentrasi bacaan, tanpa terasa kamu terangkat dari bumi. Terus kamu tolak, harus menahan. Kamu harus tetap berpijak di bumi. Jangan mau. Nah caranya gimana kek? Kamu konsentrasi bahwa kamu masih ada di alam nyata. Jangan masuk ke alur dimensi lain. Tapi kamu bisa memadukan nih antara 2 alam. Alam nyata dengan kesadaran penuh, tapi kamu masuk jiwa kamu ke dimensi lain, ke alamnya mereka, alam gaib. Karena kamu bakal akan tarung di situ dengan jin-jin ataupun makhluk-makhluk astral yang ngerasa mau mencoba kehebatan dan kesaktian ajian Raw Rontek yang kamu miliki. Oh gitu kan. Tujuannya kenapa? Kamu nggak boleh lepas dari pijakan bumi. Kesaktian kamu ada di bumi. Nah kelemahan kamu nanti begitu kamu lepas jasad kamu, lepas dari bumi, itu kelemahannya nantinya. Kamu harus berpijak. Entah kaki, entah tangan, yang penting tubuh kamu ada di bumi, menempel. Oh gitu kek. Seandainya kek pada saat waktu itu saya baca mantra ya, si kaki nih salah satunya nih berpijak di bumi. Karena waktu itu bersila, terus seakan-akan terapung, terangkat, kaki langsung berpijak aja udah nempel. Berarti kan nempel satu kek. Gravitasi masih tetap nyambung nih, menyentuh bumi. Nah itu gak apa-apa, bisa. Tapi kamu harus yakin, jangan sampai sedikit aja kekuatan berkurang, keangkat, kamu bahaya. Bisa terbawa ke alam lain, itu kelemahan kamu. Terus gimana kayak? Kamu akan menemukan hal aneh. Datang sosok yang macam-macam. Ada ular kepalanya banyak, badannya cuma satu, mendekat kamu diserang, tarung dengan kamu. Ada juga kayak macam binatang kuda ya,
tapi kepalanya kayak anjing. Ada juga semacam makhluk astral yang bertanduk, matanya enggak, kira-kira matanya satu, itu tarung sama kamu. Nah begitu menyatu dengan diri kamu, kekuatan mereka tuh menyerap, misap satu dengan kamu. Pada saat itulah pertarungan itu mulai. Kamu diasah kesaktiannya, kelebihan daripada ilmu rawaran tersebut oleh makhluk-makhluk yang menggoda kamu. Harus kamu lumpuhkan mereka. Jadi mereka semua berkumpul, kekuatan hitam akan menguji, mengeroyok kamu sejauh mana. Karena mereka ingin bersekutu dengan kamu. Hati-hati, nafsunya tinggi nanti. Kalau kamu gak kuat sampai merasuk kepada mereka, bersekutu dengan mereka, otomatis kamu dikendalikan oleh mereka. Maka kamu jiwanya akan jahat. Terus gimana kek? Ya kamu lawan. Datanglah sekelompok bangsa-bangsa jin tuh, yang boleh katakan memiliki kesaktian-kesaktian yang luar biasa, mengeroyok kamu. Karena dia rasa kamu adalah manusia, tapi setengah daripada kekuatan dia ada di kamu. Maka berpikirnya mereka bisa nih bersekutu karena udah ada land, udah bisa masuk nih karena udah ada wadah. Nah, kamu hati-hati, jangan sampai salah ucap, jangan mau menerima istilahnya ajakan yang tidak-tidak pada mereka. Karena nantinya jiwa kamu tuh kotor, jahat, hitam. Andai kata kek, kalau saya mampu melawan mereka-mereka, makhluk asal itu, anggaplah lolos. Apakah mereka tetap menggoda? Ya pasti menggoda. Karena karakter kamu itu secara tidak langsung sudah terbentuk temperamen yang boleh dikatakan tuh pemarah. Makanya kenapa adanya 40 hari itu untuk mutih, untuk mengendorkan emosi amarah. Tapi dengan yang 1 hari yang mati geni inilah kamu akan terbawa, karena di situ kumpul semua kekuatan-kekuatan. Kamu jangan lengah aja. Sedikit kamu menerima ajakan mereka, kamu berbuatnya yang di luar macam-macam lah. Karena kamu ngerasa ditembak gak mempan, dibacok gak mempan, disayat apalagi. Ibarat kata nih, jantung kamu nih ditusuk sama tombak, tembus, kamu gak akan mati selagi kaki masih nempel di bawah, di bumi. Pahitnya ngomong katanya tuh, leher kamu ditebas nih, cak, sampai terputuslah kepala, lepas daripada tubuh kamu. Itu akan balik lagi, bisa menyatu ke tubuh kamu dengan usapan tangan kamu. Karena kamu bisa menyembuhkan diri, merapatkan semua seluruh daripada tubuh kamu yang tergores. Ngeri juga ya kek? Ya bukan ngeri juga. Nah dampaknya gimana kek? Maaf sebelumnya kek, ini bicara hal keabadian. Keabadian itu milik Allah kek, bukan milik manusia. Betul, bagi pemilik ilmu rawarontek, kayak yang dulu-dulu ya istilahnya lulur itu, bisa diturunkan. Kalau yang si turunan ke-7 itu menerima tawaran itu, tinggal 1 hari dibeli lagi untuk kesempurnaannya. Makanya saya ceritakan tentang masalah mati geni itu, Pang, untuk menembus kesempurnaan kamu, agar kamu tuh paham kalau kamu betul-betul mau. Ya kakek lagi, saya boro-boro puasa mati geni, puasa wajib aja pada bulan Ramadan, terkadang saya batal kek. Ngantuk juga, saya kan sering tidur kek. Ini 1 hari gak bisa makan, gak boleh tidur, gak boleh ngantuk. Ngantuk aja gak boleh. Waduh, persiapannya harus matang-matang banget. Justru itu, kamu kalau siap, kamu persiapkan diri, matangkan dulu persiapannya. Baru saya turunkan, kamu lakukan. Nanti saya mandiin kamu, kembang mandi-mandi bebersih ya, layaknya
pada saat istilahnya pernikahan itu dimandikan ritualnya ke kamu, baru kamu melanjutkan mati geni untuk kesempurnaan penurunan ilmu dari Rawu Rontek yang leluhur kamu tuh miliki. Memangnya kalau yang tidak diturunkan langsung, ya itu orang yang kosong-kosong itu aja, kata tuh nggak ada kesaktiannya. Karena kalau diturunkan, yang diturunkannya nerima, ya dia akan nyambung langsung. Dan catatan dibeli 1 hari untuk kesempurnaannya, sama aja orang menikah tuh modelnya, dinikahkan, diritualin, mandiin, layaknya seperti orang 7 bulan dikawinkannya tuh. Oh gitu ya kek. Nah terus kek, kelemahan itu kek, orang lain pada tahu nggak kek? Ya ada sih sebagian yang tahu. Tapi kalau kakek sarankan ke kamu, kelemahan itu jangan sampai orang lain tahu. Apabila nemuin hal-hal yang kepada musuh atau apa, waduh iya kan aja saya ke kakek itu. Iya kek. Nah itu berarti pada saat waktu mau akhir kek, itu kan berangsur nih kek, tarung nih kek, pada malam hari sampai dini hari. Pada saat dini hari sebelum subuh kek masih tetap berlanjut ya kek. Kamu tarung terus di situ. Cobaannya tuh makhluk-makhluk yang luar-luar yang gak karu-karuan lah, di makhluk-makhluk luar tuh datang mencoba goda kamu, nguji kamu, diuji kesaktian-kesaktian yang ada dalam kesempurnaannya nanti bagaimana. Terus jangan sampai kamu dengerin kalau ada omongan. Omong gimana ya? Gantung siwur, sudah usai meditasi kamu, cukupi, sudahi. Itu godaan. Dan kamu pikir itu udah selesai, karena belum usai. Nanti kalau sadar tuh setelah perubahan cuaca, matahari terbit, itu kan otomatis menunjukkan bentar lagi subuh. Nah nanti setelah matahari tenggelam, ini kamu akan rasakan bahwa itu mendekati ke akhir dari laku lampah untuk kesempurnaannya, membeli pada saat mati geni. Pada saat sebelum itu godanya banyak banget, pertarungannya ganti-ganti, melelahkan, seakan kamu tuh tarung secara fisik, padahal itu secara jiwa. Oh gitu ya kek. Iya. Terus bagaimana, kata kakek itu? Minat kamu, kapan mau dilakukannya? Setidak-tidaknya kamu menanyakan hal ini, pasti kamu berminat dan ingin menerimanya kan? Minat kamu, kapan mau dilakukan? Setidak-tidaknya kamu menanyakan hal ini, pasti kamu berminat dan ingin menerimanya kan? Waktu itu saya kesal juga sih, padahal saya tidak ada berpikir pengen sama sekali, hanya pengen tahu literaturnya yang seperti itu. Akhirnya saya bilang ke kakek, kek maafkan cucu kamu kek, dengan berat hati sekali. Saya belum siap kek menerima ini. Mumpung saya masih hidup bang, kamu cucu kakek yang kakek sayangi. Karena kakek ini memban amanah. Maka kalau boleh katakan ini tidak dijalankan, musnah sudah. Kata itu tidak bisa menurunkan lagi kalau keturunan 7 itu menolaknya. Dia tidak akan memberikan amanat lagi pada turunan yang lain, kelanjutannya. Sampai turunan ke-7 lagi, turunan dari kamu. Iya kek, mohon maaf sekali kek. Sampai saya ngerasa ketakutan pada kakek, takut dimarahi, betul-betul marah kakek, gak bisa menjalankan amanahnya. Karena saya sudah memiliki pembimbing kek, kata pembimbing saya tidak boleh saya lakukan itu, khawatirnya nanti saya takabur, takutnya saya punya pemikiran negatif. Namanya manusia kek, terkadang dihajar godaan tentang masalah ekonomi, kehimpitan jalan buntu, cobaan yang menerpa terus menerus. Dengan apabila saya memiliki ilmu ini, mungkin saya bisa berbuat jahat kek.
merampas hak orang, merampok bank, ataupun merampok toko emas. Itu saya takut kek. Takut sekali akan kesalahan. Kakek langsung melotot ke saya dengan mata sorot mata yang tajam. Saya melihat kakek, matanya seperti itu tajam kayak akan marah. Saya nunduk kembali, tiba-tiba kakek memukul tuh yang namanya meja yang tadi saya siapkan tuh untuk minum kakek tuh yang udah disiapkan tuh. Buar, lepas sama kakek. Saya kaget, astagfirullahaladzim ya Allah. Kenapa kek? Kakek marah ya kek? Karena saya sayang sekali sama kamu. Saya menyesal menceritakan ini. Menyesal sekali saya menerima amanah ini. Saya bangga-banggakan banget kamu bisa meneruskan. Ternyata kamu menolaknya. Tapi gimana pun juga memang itu keputusan kamu. Sejelek-jeleknya apapun kamu adalah cucu kakek. Kakek menangis meluk saya. Dan saya pun tanpa kuasa lihat rasa kakek saya ini menangis. Saya pun ikut juga menangis. Saking sayangnya saya sama kakek, dan kakek sayang sekali sama saya. Maafkan Jampang kek. Maafkan kek. Maafkan. Karena bukan ini kakek. Bukan ini yang Jampang inginkan. Jampang ingin hidup berguna untuk orang-orang lain kek. Takut Jampang ini bahaya nih kek. Kalau istilahnya Jampang kepepet. Akhirnya kakek memeluk saya tambah erat. Tambah erat sekali kakek memeluk saya. Akhirnya kakek mengatakan, ya udah, kalau memang itu keputusan kamu, maka bakarlah. Jangan kamu amalkan dan sebarkan ke siapapun. Karena hanya kamu udah menolak, sudah pustakan. Takut kena sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saya rasa kamu cocok pegang sama kamu kuat. Laku lampah kamu saya tahu. Ya, saya mengusap air mata kakek. Sembari saya sendiri mengusap air mata saya. Sampai saat terasa liur pun keluar dari ingus saya, dari hidung. Saya meluk kakek. Dan kakek akhirnya menerimanya. Kayak maafkannya kek. Ya sudah, Cuk, Bang. Sejelek apapun kamu tetap cucu kakek, cucu kesayangan kakek. Silakan kamu tempuh apa yang kamu inginkan. Tentukan pilihan kamu. Kakek tidak bisa memaksakan. Kalau kakek memaksakan, belum tentu bermanfaat untuk kamu. Mungkin kamu akan melakukan hal-hal yang seperti yang kamu pikirkan itu. Sebetulnya itu tergantung pada diri kita sendiri. Bagaimana kita melakukannya untuk kebaikan ataupun kejahatan, itu tergantung kitanya. Ya kek, maafkan ya kek. Ya kami semua melepaskan pelukan semua. Singkat cerita, kakek karena udah larut malam, kakek tidur. Sama-sama tidur. Singkat cerita, pagi hari karena kakek udah menyarankan untuk dibuang dan dibakar, jangan diapalkan. Akhirnya saya pun ingat omongan membimbing saya. Akhirnya saya pergi ke laut, tepatnya di daerah Kesunean. Di situ ada jembatan, muaranya arahnya ke laut. Di situ saya bakar amalan tersebut. Saya bersyukur, ya Allah, alhamdulillah, karena Kau telah memberikan sesuatu hal pada saya dengan kekuatan, dan saya telah diberi seorang pembimbing yang dimana boleh katakan menunjukkan pada saya agar saya berbuat baik, agar saya jangan salah langkah. Maka saya selalu apapun saya menanyakan kepada pembimbing agar saya bisa dibimbing. Sehingga saya cerita langsung datangi ke pembimbing saya, mengutarakan semuanya, perihal semua apa yang ada. Pembimbing saya itu merasa bersyukur, alhamdulillah Bang. Kalau begitu kakek kamu juga ngerasa kecewa, tapi harus menerima kenyataan bahwa kamu menolaknya. Jadi saya pun bangga kamu bertekad teguh tidak mau menerima ilmu-ilmu yang negatif. Yai, jangan segan-segan ataupun jangan sungkan-sungkan. Tegurlah saya apabila ada perbuatan saya yang salah. Apabila yang kurang bagus, tolong ingatkan saya. Dan jangan sungkan membimbing saya untuk kebenaran.
bukan benar untuk sendiri, benar menurut agama, menurut orang lain, pandangan yang lain, dan enak untuk yang lain agar hidup saya berguna. Ya udah Pang, alhamdulillah. Sudah, sekarang gini aja. Kamu doakan ya leluhur kamu yang memiliki ilmu tersebut. Amalkan. Nih, Pang, amalannya untuk tawasulan. Ditawasulinlah, kirimin Al-Fatihah, dihadiahin. Semoga leluhur kamu yang dulu itu, yang memiliki ilmu rawa rontek itu, dia betul-betul istilahnya bertobat dan bisa diterima sama Allah. Karena alurnya dulu turunan kamu itu berjuang untuk membela negara, membela hak daripada rakyat, hak dirinya sendiri, berjihad, membela kebenaran. Iya Pak Kiai. Ya sudah, karena waktu lumayan juga saya ada perjalanan tugas saya ataupun keperluan saya keluar kota, maka kamu jaga diri Pang ya. Sehingga cerita akhirnya pakai itu berangkat ke tujuan dia waktu itu mau ke wilayah Jawa Timur. Saya pulang dan saya alhamdulillah tidak berpikir lagi saya memiliki sebuah hanya histori saja bahwa dulu keluarga saya memiliki hal itu. Berat juga ya syarat-syarat untuk ilmu rawa rontek ini. Berat banget Kang. Itu hanya menerima warisan ya. Iya, jadi leluhur saya itu memiliki pada saatnya zaman penjajahan Belanda atau apa ya dulu ya, itu untuk membela hak Ya. selaku warga negara yang ingin merdeka. Itu kurang lebihnya kata kakek waktu itu sebelum kakek saya wafat tuh ya, itu menceritakan bahwa zamannya abad ke 15-an atau 14 lah, sekitar gitu kayak. Ya warisannya aja syaratnya berat seperti itu, apalagi dari awal ya. Kalau orang yang menempuh awal bener-bener murni kayak itu 7 bulan ya. Cerita kakek saya nih literaturnya, karena setiap turunan dari keluarga tuh diberi nih amanah, diberi amanah turun temurun. Itu aliran apa sih sebenarnya rawa rontek itu? Islam kah atau? Sebetulnya itu berbaur Kang Kalau dulu kan istilahnya aliran yang ada tuh masa peralihan Hindu Buddha, kesempurnaan, penambahan kesempurnaan dengan adanya kayak macam Jawen. Di situ makanya kan ada amalan tersebut tuh ada kata-kata Bismillahirrohmanirrohim awalnya itu. Ada ya? Ada, berizin istilahnya kepada Allah Sang Holik yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Ya, ya. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini yang sempat istilahnya saya membingungkan, butuhnya untuk apa saya Kang Iya. Oke lah Pak Jampang, ceritanya sangat menarik, menginspirasi sekali untuk kita semua ya. Terima Iya, kasih Kang. banyak nih atas kisahnya. Sobat Malam Mencekam, kalau Anda menyukai dengan cerita-cerita dari Abah Jampang, selain berkomentar di bawah, Anda juga bisa berkunjung ke channelnya beliau. Ada Abah Jampang, ada Bayan dan Kang Idot di channel Melihat Malam. Kami tunggu Anda untuk hadir di Melihat Malam, tentu saja dengan subscribe, like, dan komennya. Begitu saja cerita dari kami, dari Abah Jampang. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.